Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifatur Rahma dengan 3 digit NIM terakhir 131 akan presentasikan pengujian integrasi. Yakni yang pertama adalah eh, apa itu pengujian integrasi, di mana tes integrasi adalah pengujian di mana modul-modul perangkat lunak digabungkan dan diuji sebagai satu kesatuan. Tujuannya adalah untuk menemukan cacat atau error dalam interaksi antar modul, terutama saat mereka bertukar data. Karena memeriksa komunikasi antar modul, tes ini juga dikenal sebagai DIA atau Debug Integration Analysis, pengujian tali, dan pengujian benang. Selanjutnya, yakni mengapa tes integrasi ini penting? Karena yang pertama, modul dikembangkan oleh programmer berbeda, sehingga bisa terjadi perbedaan logika dan pemahaman. Yang kedua, yakni perubahan kebutuhan dari klien sering muncul setelah pengembangan dan mungkin belum diuji saat level unit. Selanjutnya, yakni mengapa eh, adapun alasan lain mengapa integrasi ini penting ialah antarmuka modul dengan database atau perangkat keras eksternal berpotensi mengalami kesalahan dan penanganan error atau exception yang tidak memadai bisa menyebabkan kegagalan saat modul digabung. Selanjutnya, adapun contoh studi kasus di sini yang pertama itu di mana integrasi uji kasus berbeda dari kasus uji lainnya dalam artian berfokus terutama pada antarmuka dan aliran data atau informasi antar modul. Di sini prioritas harus diberikan untuk mengintegrasikan tautan daripada fungsi unit yang sudah diuji. Di sini ada yang pertama tujuan kasus yang pertama yakni memeriksa tautan antar modul antar login dan mail modul kotak. Di mana adapun yang dilakukan ialah memasukkan kredensial login dan mengklik tombol login. Di mana pengujian ini diharapkan menghasilkan akan mengarahkan ke bagian mailbox. Dan yang kedua yakni memeriksa tautan antarmuka antara mailbox dan hapus mail modul, di mana bentuk uji yang dilakukan yakni memulai dari mailbox dengan memilih email dan mengklik tombol hapus. Dan hasil yang diharapkan dari pengujian ini adalah email yang dipilih akan muncul di folder sampah atau deleted. Selanjutnya, adapun beberapa jenis pengujian integrasi. Yang pertama, pengujian Big Bang, di mana pengujian Big Bang adalah pendekatan pengujian integrasi di mana semua komponen atau modul diintegrasikan bersama-sama sekaligus dan kemudian diuji sebagai suatu kesatuan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pengujian Big Bang ini sendiri, keuntungannya nyaman untuk sebuah sistem yang kecil, dan yang kedua yakni kekurangannya terdapat lokalisasi kesalahan sulit, kemudian beberapa link antarmuka yang akan diuji dapat terlewatkan dengan mudah karena banyak sistem yang perlu diuji. Yang ketiga yakni tim pengujian akan memiliki lebih sedikit waktu untuk melaksanakan tahap pengujian, karena tahap pengujian hanya bisa dilakukan setelah semuanya rampung. Dan yang terakhir ialah modul uh, peripheral yang berhubungan dengan antarmuka pengguna tidak diisolasi dan diuji berdasarkan prioritas. Selanjutnya, yakni pengujian tambahan, yakni dalam majalah pengujian tambahan atau modul pengujian tambahan, pendekatan ini pengujian dilakukan dengan mengintegrasikan dua atau lebih modul yang secara logis terkait dengan satu sama lain. Kemudian diuji apakah aplikasi berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya yakni rintisan dan driver. Di mana rintisan dan driver adalah program dummy dalam pengujian integrasi yang digunakan untuk memfasilitasi pengujian perangkat lunak, di mana aktivitas program-program ini akan bertindak sebagai pengganti model yang hilang dalam pengujian. Selanjutnya yakni pengujian integrasi bottom up, yakni dari bawah ke atas, di mana pengujian integrasi bottom up ini merupakan strategi di mana modul tingkat bawah diuji terlebih dahulu. Kemudian modul yang diuji ini digunakan lebih lanjut untuk memfasilitasi pengujian modul tingkat yang lebih tinggi di atasnya. Berikut adalah contoh gambarnya, dan adapun keuntungan dari pengujian integrasi bottom up ini, yakni lokalisasi kesalahannya lebih mudah. Yang kemudian, yang kedua adalah tidak ada waktu yang terbuang untuk menunggu semua modul dikembangkan, tidak seperti pendekatan Big Bang sebelumnya tadi. Kemudian, adapun kekurangan dari pengujian ini ialah modul penting pada tingkat teratas arsitektur perangkat lunak yang mengendalikan aliran aplikasi di uji terakhir dan mungkin rentan terhadap cacat atau error akan ditemukan. Yang kemudian yang terakhir adalah prototipe awal tidak mungkin dilakukan.
Kemudian selanjutnya ialah pengujian integrasi top down, di mana pengujian integrasi top down adalah metode pengujian integrasi yang dilakukan dari atas ke bawah mengikuti alur kontrol sistem perangkat lunak, yang mana menyebabkan ia memiliki keuntungan berupa lokalisasi kesalahan lebih mudah, kemungkinan untuk mendapatkan prioritas awal yang dibandingkan dengan eh, bottom up tadi itu tidak dapat melakukan prototipe awal. Yang kemudian yang ketiga, modul kritis diuji berdasarkan prioritas, kelemahan desain utama, dan ditemukan dan diperbaiki terlebih dahulu. Kurangannya tentu membutuhkan lebih banyak scope atau stop. Kemudian modul ini ditingkatkan yang lebih rendah diuji secara tidak memadai. Selanjutnya, ini pengujian integrasi sandwich, di mana menggabungkan antara top down dan bottom up, disebut juga sebagai pengujian hybrid, di mana pengujian sandwich ini ialah strategi di mana modul tingkat atas diuji dan modul tingkat bawah pada saat yang sama. Maka modul bawah diintegrasikan dengan modul atas sebagai diuji sebagai satu sistem. Selanjutnya ialah bagaimana sih cara melakukan pengujian integrasi ini? Yang pertama yakni menyiapkan integrasi rencana tes, yang kemudian rancang skenario uji, kasus, dan skrip, kemudian melakukan uji kasus yang diikuti dengan melaporkan setiap error atau cacat yang ditemukan, kemudian melacak dan menguji ulang cacat, dan kemudian langkah ketiga dan keempat itu diulangi hingga integrasi ini terselesaikan dengan nol error. Selanjutnya ialah brief description, rencana uji integrasi. Yang pertama, metode atau pendekatan pengujian. Selanjutnya, item lingkup dan di luar cakupan pengujian integrasi, peran dan tanggung jawab, prasyarat untuk pengujian integrasi, lingkungan pengujian, serta rencana risiko dan mitigasi. Nah, selanjutnya, kriteria masuk dan keluar dari pengujian integrasi. Yang pertama, terdapat kriteria masuk. Yang eh, yang pertama di sini dari kriteria masuk ialah komponen atau model yang diuji unit, kemudian semua bug berprioritas tinggi diperbaiki dan ditutup. Selanjutnya, semua modul harus diselesaikan kodenya dan diintegrasikan dengan sukses. Tes integrasi rencana, kasus uji, skenario yang harus ditandatangani dan didokumentasikan. Wajib lingkup uji untuk disiapkan untuk pengujian integrasi ini. Selanjutnya, adapun kriteria keluar ialah ataupun kriteria output ialah pengujian aplikasi terintegrasi yang berhasil, kasus uji yang dieksekusi didokumentasikan, semua bug berprioritas tinggi diperbaiki dan ditutup, dan dokumen teknis harus diserahkan diikuti dengan catatan rilis. Selanjutnya ialah praktik pedoman terbaik untuk pengujian integrasi atau best case practice dari pengujian integrasi ini. Yang pertama adalah tentukan pengujiannya secara strategis uji dengan strategi uji yang dapat diadopsi dan kemudian menyiapkan kasus uji dan data uji yang sesuai. Kemudian mempelajari arsi desain atau arsi desain tekstur aplikasi dan mengidentifikasi model kritis, di mana ini perlu diuji berdasarkan prioritasnya. Yang ketiga, yakni mendapatkan desain yang terbuka dari arsitektur tim teknis dan membuat kasus uji untuk memverifikasi semua antarmuka secara detail, di mana antarmuka ke database atau aplikasi perangkat keras atau perangkat lunak eksternal harus diuji secara mendetail. Selanjutnya, setelah kasus uji, data ujilah yang memainkan peran penting. Setelahnya, mempersiapkan data tiruan atau data dummy seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya sebelum eksekusi dengan jangan memilih data uji saat menjalankan kasus uji. Eh, Baiklah, sekian presentasi saya pada materi pengujian integrasi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun video ini dibuat untuk pemenuhan tugas minggu ke-9 mata kuliah testing dan implementasi yang diampu oleh Mbak Bonda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.